Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safida Nursabila. NIM saya 1805050210117 dari MTDB 2018. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Manajemen Pariwisata untuk membuat vlog mini untuk memenuhi nilai dari tugas mandiri. Di sini saya berwisata ke Museum Nasional Indonesia yang berada di depan Monas. Sekarang saya sudah sampai di halte Monas. Ini salah satu halte yang paling dekat untuk pemberhentian ke Museum Nasional Indonesia. Kenapa? Enggak. Harga tiketnya sendiri 5.000 untuk satu orang. Di sini juga mematuhi protokol kesehatan. Ada cek suhu. Jadi harga tiket dan jam operasionalnya sendiri, kalau harga tiket dari anak-anak 2.000, rombongan anak 1.000, dewasa 5.000, rombongan dewasa 3.000, dan asing 10.000. Jam operasionalnya sendiri dari hari Selasa sampai Jumat, pukul 9 sampai 3, hari Sabtu, Minggu, dan hari libur pukul. Ini adalah salah satu sejarah Museum Nasional Indonesia. Jadi, ekstensi Museum Nasional diawali dengan berdirinya suatu himpunan didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Lalu, museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn Rama V dari Thailand. Lalu kini Museum Nasional bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu peninggalan lingkungan alam pada masa purba. Ada fosil moluska atau fauna laut Sangiran, adalah jenis-jenis moluska laut yang ditemukan pada formasi Kali Ben. Lalu ada fosil tanduk banteng, kerbau dan rusa, fauna daratan Sangiran. Ini tuh ditemukan pada lapisan kabut. Adanya fauna vertebrata saat ini menunjukkan lingkungan Sangiran yang sudah berubah menjadi daratan. Lalu ada para pemburu beralat batu. Contohnya ini. Prestasi Mula Warman yang isinya itu menyebutkan tentang Sisilan Mula Warman, raja terbesar di daerah Kutai Purba. Ayahnya bernama Aswawarman, kakeknya bernama Kumuma.
pendil atau vessel, ada gelang kaki atau anklet, lalu ada miniatur Nakara, ada candrasa, ada prastasi warning pitu, lalu ada gelang kaki. Dan yang ini tuh prastasi taji atau taji inspiration. Transportasi peninggalan pada zaman dahulu. Yang pertama tuh ada model gerobak terbuat dari kayu, berasal dari Lampung. Model ini beroda sama seperti delman yang ditarik oleh binatang untuk mengangkut hasil bumi. Lalu di sini ada tanduk atau sedan chair terbuat dari kayu, bambu, dan besi. Tandu merupakan alat transportasi jarak dekat dengan menggunakan tenaga manusia. Tandu biasanya dipikul oleh 2 orang atau lebih. Orang yang menggunakan tandu biasanya adalah seorang bangsawan atau pemimpin. Lalu di sini ada miniatur tandu. Lalu ini ada model tandu terbuat dari kayu, daun kelapa. Ini berasal dari Luwu, Sulawesi. Sebuah model tandu seperti rumah kecil yang digunakan sebagai alat transportasi. Lalu di sini ada perahu pinisi atau pinisi boat. Terbuat dari kayu, kain, berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Lalu ini ada delman atau dos yang terbuat dari kayu, besi, dan kulit binatang. Berasal dari Sumatera Barat. Delman ini ditarik oleh 2 ekor kuda dan juga sebagai alat transportasi baik perjalanan jauh ataupun dekat. Ini adalah salah satu ruangan khusus keramik, tapi untuk masuk ke sini tidak boleh memotret, jadi dari luar saja ya. Sekian mini vlog berwisata di Museum Nasional Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.